saya sebagai pengacara Enggak ada masalah. kuasa datang ke sini dan Tidak ada masalah. Yang jelas ini bukan suara pengacara. Saya minta hanya ini kan soal pemerintahan desa. Anda pengacara di pengadilan dong. maaf Pak Wakil juga harus mempelajari undang-undang advokat. Ya silakan. Iya, saya hadir ke sini. Tapi kan kami tidak mengundang Anda. Saudara kepala desa, ada nggak undangan di kami bunyikan meminta didampingi oleh pengacara? Nggak ada kan? Nggak ada, kenapa Anda bawa? Kita harus jelas dong, clear. Ini kan persoalan pemerintah dan masyarakat. Kalau persoalan hukum, ya nanti Anda dampingi di pengadilan. Gitu loh. Kuasa pun bisa diberikan secara lisan. Ya terserah kuasa bisa itu di pengadilan. Maaf Pak, Bapak juga harus memahami. Oke. Saudara sebagai anggota DPR dilindungi undang-undang. Saya juga dilindungi undang-undang Pak. Nah dulu, stop dulu. Jadi saya minta pimpinan kalau selagi ada, kita nggak usah rapat dulu. Kita harus clear dulu. Terima kasih. Pimpinan apa? Saya keberatan. Terima kasih. Terkait dengan kehadiran penasihat hukum yang mendampingi kepala desa, saya minta pertimbangan dari teman-teman rekan sebaiknya seperti apa. Secara tidak tertulis kita tidak ada di dalam undangan, tapi kita hadir mendampingi, ya mendampingi berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kepala desa Wanareja yang mewakili pemerintah desa Wanareja yang diundang hadir pada hari ini. Kita harus maklumi ada banyak anggota DPR kita juga yang tidak paham dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun anggota DPR kita itu banyak mencetak atau membuat undang-undang, tapi banyak juga yang tidak paham dengan aturan perundang-undangan. Seperti itu. Jadi mungkin karena tidak memahami tupoksi sebagai anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 32 itu dikatakan Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah ada tupoksinya di situ. Nah kita juga sebagai advokat juga ada hal tertuang tupoksi kita, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai advokat dalam Undang-Undang Advokat. Soalan gebrak meja itu biasa itu ya, saya pikirnya itu kan hanya situasi dalam rapat dan mungkin kebiasaan beliau seperti itu. Nah kalau kebiasaan saya lain lagi malahan. Kalau Pak Thompson ini sebagai penasihat hukum, sesuai dengan undangan DPRD bahwa yang diundang itu adalah kepala desa dengan jajaran perangkat desa dan masyarakat yang menggarap perangkat desa. Kami juga tidak mengundang penasihat hukum. Gitu. Nah, ternyata kadesnya mau bawa penasihat hukum, ya, boleh saja penasihat hukum, tapi penasihat hukum boleh hadir tapi tidak boleh bicara. Karena di dalam surat kuasanya juga sudah kita baca bahwa mereka hanya berhak mengadili di luar sidang maupun di dalam sidang. Nah sementara ini kan tidak dibunyikan untuk menghadiri sidang di DPRD. Artinya kita anggap tidak ada kuasanya untuk menghadiri sidang di DPRD. Yang kedua, di dalam kuasa khususnya juga berbunyi terhadap segala perkara. Nah ini kan bukan perkara, ini kan persoalan masyarakat. Kami DPRD hanya sifatnya memfasilitasi.